Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ridita Mandolang, mahasiswi semester 2 IAKN Tarutung dengan NIM 2101011148 akan memaparkan beberapa teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak ada diamati atau diukur. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar ini yaitu yang pertama Ivan Pavlov, di mana teori Pavlov dikenal dengan responded conditioning atau teori classical conditioning, di mana teori conditioning Pavlov dapat digambarkan sebagai berikut. Makanan atau US ditambah bel atau lampu air liur atau OR dilakukan berulang-ulang. Bel lampu atau CS, air liur atau CR. Mula-mula teori conditioning ini dikembangkan oleh Pavlov pada tahun 1927 dengan melakukan percobaan terhadap anjing. Kedua, Edwin Guthrie. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie pada tahun 1935, di mana ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah, di mana tingkah laku baik diubah menjadi buruk dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. 3. Watson, di mana teori conditioning ini lebih lanjut dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau membiasakan bereaksi terhadap stimulus-stimulus yang diterima. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable, di mana Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. 4. Skinner, di mana Skinner mengemukakan bahwa menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan dapat membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Yang kelima, Tom Dike, di mana Tom Dike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus, di mana pikiran, perasaan atau gerakan dan respon bisa berbentuk pikiran, perasaan atau gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak diamati. Teori belajar Tom Dike juga disebut sebagai Abraham atau connection, di mana menurut Tom Dike belajar dapat dilakukan dengan cara mencoba atau trial and error. 6. Clark Hall, di mana Hall sangat terpengaruh oleh teori evolusinya Charles Darwin, di mana semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga kelangsungan hidup. Karena itu, kebutuhan biologis dan pemuasan biologis menempati posisi sentral, di mana stimulus ala Hull selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis meskipun respon mungkin akan bermacam-macam bentuknya. Implikasi praktiknya adalah guru harus merencanakan kegiatan belajar berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap motivasi belajar yang terdapat pada siswa. Adapun kelebihan dan kelemahan teori belajar behavioristik yaitu pertama, kelebihan teori behavioristik, di mana model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan dan sebagainya. Contoh, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, berolahraga, dan sebagainya. 2. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Adapun kelemahan teori behavioristik yaitu pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, di mana teacher-centered learning bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. 2. Penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid dipandang sebagai pasif. Adapun implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Setelah mengkaji tentang teori behavioristik, maka dapat diketahui bahwa istilah-istilah seperti hubungan stimulus respon, individu atau peran peserta didik pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku atau shaping dengan penataan kondisi secara ketat, reinforcement dan hukuman, ini merupakan respon unsur-unsur yang sangat penting. Teori ini
hingga sekarang masih mendominasi praktik pembelajaran Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran dari tingkat paling dini, di mana seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill, disertai dengan hukuman atau reinforcement masih dilakukan. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran bergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang sudah belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya apa yang dipahami oleh peserta didik atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Teori belajar kognitif. Adapun tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif yaitu yang pertama Jean Piaget pada tahun 1890 sampai 1880, di mana menurut Piaget perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, di mana proses adaptasi kognitif yang pertama asimilasi menambahkan informasi baru, kedua akomodasi atau perubahan informasi yang sudah ada, yang ketiga ekuilibrasi atau penyeimbangan asimilasi dan akomodasi. Dua arti belajar menurut Piaget. Yang pertama, belajar dalam arti sempit, yaitu belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan atau figuratif. Sedangkan belajar dalam arti luas, belajar untuk memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi atau operatif. Adapun tahapan kognitif Piaget yaitu yang pertama tahap sensor motorik pada umur 0-2 tahun, di mana anak mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, dan aktivitas motorik. Semua gerakan akan diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan sesuatu. Ketika tidur mereka mengolah data di otak. Yang kedua tahap praoperasional atau umur 2-7 tahun, di mana praoperasional anak mampu menggunakan bahasa sederhana sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami suatu objek. Pikiran anak bersifat produktif atau menganggap semua sama. Contohnya, seorang pria di keluarga adalah ayah, maka semua pria itu adalah ayah, dan bersifat animisme atau selalu memperhatikan adanya benda mati. Contoh, apabila terbentur benda, maka ia memukulnya ke arah benda tersebut. Yaitu tahapan intuitif, yaitu umur 4-7 tahun, di mana pada tahap ini anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang abstrak. Tahap kongret atau 7-11 tahun, di mana pemikiran anak meningkat atau bertambah logis dan koheren, di mana kemampuan berpikir anak sudah operasional, imajinatif, dan dapat menggali objek untuk memecahkan suatu masalah. Tahap operasional formal yaitu usia 11-15 tahun, di mana anak berpikir dengan pola yang abstrak menggunakan tanda atau simbol menggambarkan kesimpulan dengan logis, di mana anak dapat membuat hipotesis dan mengujinya dengan pemikiran yang abstrak. Pola berpikir logis membuat mereka mampu berpikir tentang apa yang orang juga memikirkannya dan berpikir untuk memecahkan masalahnya tersebut. Yang kedua, Robert M. Gachne pada tahun 1906 sampai 2002, di mana menurut Gachne belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal sebagai hasil transformasi rangsangan yang berhasil dari peristiwa eksternal di lingkungannya atau kondisi, di mana hasil belajar dibagi menjadi 5 aspek, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informatif verbal, dan keterampilan motorik. Di mana teori 9 instructional Gachne yang pertama menimbulkan minat siswa siap menerima pelajaran, 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran agar tahu apa yang diharapkan. 3. Mengingat kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya. 4. Menyampaikan materi pelajaran. 5. Memberikan bimbingan atas pedoman hidup belajar. Yang 6. Membangkitkan timbulnya respon peserta didik. 7. Memberikan umpan balik tentang tugas penguatan. Yang 8. Mengukur atau mengevaluasi hasil belajar. 9. Memperkuat potensi dan transfer belajar. Yang ketiga, Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016, di mana teorinya free discovery learning, bahwa belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori,
aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Jika Piaget, perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Brenner, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seseorang. Perkembangan kognitif Brenner yaitu yang pertama, tahap enaktif, di mana memahami dunia sekitarnya anak menggunakan pengetahuan motorik. Kedua, tahap ikonik, memahami dunia sekitarnya anak menggunakan menganalisis dan komparasi. Yang ketiga, tahap simbolik, yaitu mampu memiliki gagasan abstrak melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Yang keempat, David Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008, di mana Ausubel mengklasifikasi belajar ke dalam dua dimensi, yaitu yang pertama dengan cara informasi disajikan melalui penerimaan atau belajar hafalan, yang kedua dengan cara bagaimana siswa dapat menggantikan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada atau belajar bermakna, di mana faktor yang mempengaruhi belajar bermakna ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Pemahaman melalui penalaran deduktif menjadikan informasi-informasi yang sangat umum menuju yang khusus dan spesifik. Teorinya tentang advanced organizer bahwa yang pertama gagasan lama harus disajikan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bagian-bagian spesifiknya. Kedua, materi harus diintegrasikan dengan bahan yang terdahulu melalui perbandingan antara materi lama dengan yang baru. Lalu, teori Ausubel dibentuk model semata yang berfungsi untuk mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah. Kelebihan teori kognitif. Adapun kelebihannya, yang pertama, sebagian besar kurikulum di Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif atau mengutamakan perkembangan pengetahuan peserta didik. Kedua, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan yang dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Ketiga, memaksimalkan kemandirian peserta didik dalam mencari informasi. Keempat, memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Kelima, memaksimalkan kreasi atau pembuatan hal baru atau membuat sesuatu yang baru di diri dalam hal yang sudah ada. Adapun kelemahan dari teori kognitif, yaitu yang pertama, lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga kelemahan adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak berbeda-beda. Yang kedua, jika pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka peserta didik akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang ketiga, jika di sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam mempraktikkan kegiatan atau materi. Dan yang terakhir, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat kependidikan, di mana kesulitan dipraktik khususnya di tingkat lanjut. Penerapan teori kognitif. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Anak usia sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda konkret. Belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpainya. Perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seorang anak, di mana penyusunan materi harus diatur dari yang sudah diketahui menuju kepada yang baru, dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks, dan dari yang mudah menuju kepada yang sulit. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal, di mana adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Teori belajar humanistik. Adapun dalam teori belajar humanistik, pembahasan yang pertama, tokoh teori belajar humanistik secara teoretik, kedua kekurangan dan kelebihan teori humanistik, dan yang ketiga implikasi teori humanistik. Adapun tokoh-tokoh teori humanistik secara teoretik, yang pertama Kolb, kedua Hani dan Mumford, ketiga Habermas, keempat Abraham Maslow, kelima Karl Ransom Rogers, dan keenam Aldous Huxley. 1. Kolb. Sistem belajar menurut Kolb itu terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung tanpa disadari siswa, di mana tahapan belajar dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini, seorang siswa hanya mampu
sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif, di mana dalam tahap ini siswa sudah mulai mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian. Yang ketiga, konseptualisasi, di mana pada tahap ini siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Yang terakhir atau yang keempat, eksperimentasi aktif. Pada tahap ini siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke situasi yang baru. Kedua, hasil dan manfaat, di mana penggolongan siswa dibagi menjadi 4 macam tipe. Yang pertama, tipe siswa aktif berjadikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, tipe belajar siswa reflektor adalah tipe siswa yang cenderung sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Yang ketiga, tipe siswa teoritis yang biasanya sangat kritis tentang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya sangat subjektif. Dan yang keempat, tipe siswa pragmatik yang biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktik dari segala hal. Yang ketiga, Habermas. Menurut Habermas, bahwa belajar sangat dipengaruhi interaksi baik dengan lingkungan ataupun dengan sesama manusia, di mana Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Pertama, belajar teknis. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Kedua, belajar praktis. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar berinteraksi, akan tetapi pada tahap ini interaksi antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, belajar emansipatoris, di mana dalam tahap ini siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. 4. Abraham Maslow, di mana Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Yang kelima, Carl Ramson Rogers, di mana Rogers membedakan 2 tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan eksperiensial atau pengalaman atau signifikan. Yang keenam, Aldous Huxley, di mana Aldous Huxley menekankan bahwa adanya pendidikan nonverbal dan juga dapat kepada siswa. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik, di mana kelebihan dari teori humanistik yaitu pertama, teori-teori ini cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian dan perubahan akan analisis terhadap fenomena sosial. Yang kedua, indikator keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Yang ketiga, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengukur kepribadiannya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengganggu hak-hak orang lain atau melanggar aturan dan disiplin atau etika yang berlaku. Adapun kekurangan teori humanistik yaitu kekurangan humanistik, siswa yang tidak mampu memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran. Adapun implikasi teori humanistik yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator, di mana psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitas adalah cara untuk memberikan kemudahan belajar dan berbagi kualitas fasilitator. 2. Guru harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Keempat, guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel. Kelima, guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Keenam, guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya. 7. Bila cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Ke-8. Di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba mengenal dan menerima keterbatasan-keterbatasan dirinya. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme, adapun pembahasannya yang pertama,
pengertian teori belajar konstruktivisme. 2. Tujuan teori belajar konstruktivisme. 3. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme. Yang keempat, prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Kelima, tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme. Keenam, kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. 7. Implikasi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang meyakini bahwa orang secara aktif membangun atau menyusun pengetahuan sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalamannya sendiri pula. Menurut aliran konstruktivis, pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu atau skemata. Pembelajaran yang mengacu pada teori belajar konstruktivisme lebih memfokuskan pada kesuksesan siswa dalam refleksi atas apa yang diperintahkan guru. Siswa lebih didorong untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui kegiatan asimilasi dan akomodasi. Pengetahuan mereka, teori belajar konstruktivisme berlandaskan pada pembelajaran generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari. Ciri pembelajaran konstruktivisme adalah mengutamakan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan produktif, berdasarkan pengetahuan terlebih dahulu dan juga pengalaman yang bermakna. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konseptual di mana pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit. 2. Tujuan teori belajar konstruktivisme. Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut. Pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membangun siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, memberi peluang kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, menggalakkan soalan atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, mengambil kira sikap dan pembawaan murid. Yang keempat, mengambil kira dapatan kajian bagaimana murid belajar sesuatu ide. Yang kelima, menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid. Yang keenam, menggalakkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang ketujuh, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Yang kedelapan, menggalakkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. 4. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama, pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa. Dan yang ke-8, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Adapun tokoh-tokoh teori belajar konstruktivisme yaitu pertama, Jerome Bruner, yang kedua, John Dewey, ketiga, Lev Vygotsky, dan yang keempat atau yang terakhir adalah Jean Piaget. Yang pertama, Jerome Bruner. Jerome Bruner merupakan pelopor aliran psikologi belajar kognitif. Bruner sangat mendorong agar pendidikan mengutamakan pada pengembangan berpikir. Bruner menyatakan bahwa belajar lebih berhasil jika prosesnya diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang termuat dalam tema yang diajarkan. Dengan mengenal konsep dan struktur yang tercakup dalam tema yang dibicarakan, maka
Anak akan memahami materi yang akan dikuasainya tersebut. Anak juga akan mencari hubungan antar konsep dan struktur tersebut. Menurut Branner, di dalam belajar haruslah melibatkan 3 proses yang terjadi hampir selalu bersamaan. Ketiga proses belajar tersebut yaitu: pertama, memperoleh informasi baru; kedua, transformasi informasi; dan yang ketiga, menguji relevansi informasi dengan ketepatan pengetahuan. Yang kedua, John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Yang ketiga, Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan intelektual dapat ditinjau dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Selain itu, perkembangan intelektual juga tergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan untuk membantu orang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Di dalam proses pembelajaran, Vygotsky menekankan pada perancahan atau scaffolding, sehingga semakin lama siswa akan semakin dapat mengambil tanggung jawaban untuk pembelajarannya sendiri. Yang keempat, Jean Piaget. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivisme yang pertama. Piaget menegaskan bahwa penekanan teori ke konstruktivisme adalah ada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Peran guru dalam pembelajaran menurut Piaget adalah sebagai fasilitator dan moderator. Proses mengkonstruksi pengetahuan menurut Piaget meliputi skemata, asimilasi dan akomodasi, dan keseimbangan. Skemata adalah sekumpulan konsep yang digunakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dimana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Akomodasi terjadi untuk membentuk skema yang baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Sedangkan keseimbangan atau ekuilibrasi terjadi antara asimilasi dan akomodasi. Keseimbangan dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 6. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Adapun kelebihan teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, berpikir, di mana berpikir dalam proses membina pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah, menjana ide dan membuat keputusan. Kedua, paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan lebih mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang keempat, ingat. Oleh karena murid terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Yang kelima, yakin. Murid melalui pendekatan ini membina sendiri kepemahaman mereka. Justru mereka lebih yakin menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Yang kelima, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Keenam, seru. Oleh karena mereka terlibat secara terus-menerus, mereka paham, ingat, dan yakin dan berinteraksi dengan sehat, maka mereka akan merasa seru belajar dalam membina pengetahuan baru. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, oleh karena itu pendapat siswa berbeda dengan pendapat ahli. Yang kedua, teori ini menanamkan upaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi siswa yang malas. Yang ketiga atau yang terakhir, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan dari seorang siswa tersebut. Yang ketujuh, implikasi teori belajar konstruktivisme. Adapun implikasinya ada 8. Yang pertama, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep-konsep yang lebih luas. Kedua, pembelajaran lebih menghargai
pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan peserta didik serta melalui tugas-tugas pekerjaan. Yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup proses. Yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Yang kedelapan terakhir, belajar adalah penyusunan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar peserta didik termotivasi dalam menggali makna dari pembelajaran tersebut. Teori belajar sibernetik. Pengertian belajar teori sibernetik. Yang kedua, tokoh-tokoh teori sibernetik. Yang ketiga, aplikasi teori belajar sibernetik. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama, pengertian teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajarinya. Yang kedua, tokoh-tokoh teori sibernetik. Adapun tokoh-tokoh teori sibernetik yang pertama, teori belajar sibernetik menurut Landa. Yang kedua, teori belajar sibernetik menurut Pass and Scott. Pertama, teori belajar sibernetik menurut Landa. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan atau dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan dengan algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu tujuan target tertentu. Kedua, teori belajar menurut Pass dan Scott. Menurut Pass and Scott atau dalam Buit-Lindsay 2005, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir Wallis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau Wallis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sistem informasi. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikemukakan oleh Landa adalah cara berpikir divergen, mengarah ke beberapa aspek sekaligus. Siswa tipe Wallis atau penyeluruh ini biasanya dalam belajar sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke yang khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Adapun aplikasi teori belajar sibernetik ada tiga, yaitu proporsi, di mana proporsi merupakan unit dasar informasi dalam sistem
pemrosesan informasi manusia adalah proporsi atau proses dapat disamakan dengan gagasan. Kedua, produksi, yang mana produksi merupakan aturan-aturan kondisi aksi, artinya produksi memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi-kondisi tertentu juga. Yang ketiga, gambaran mental, di mana menurut Gachne dalam DAR 1989, mental image merupakan penyajian analog, yaitu di mana Wilhelm dalam DAR 1989 mengemukakan bahwa pada umumnya gambaran mental berarti sesuatu penyajian dari suatu objek konkret atau kejadian. Yang berikutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Adapun kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu menurut Muttingse pada tahun 2005, kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu sebagai berikut. Pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar atau content control, pace control, display control, dan conscious cognition control. Kemungkinan belajar sesuai dengan irama masing-masing atau individu, di mana prinsip perbedaan individual terlayani. Yang terakhir atau yang ketujuh, balkon informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Adapun kekurangan teori belajar sibernetik yaitu teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta, di mana teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori tersebut. Baik, demikian teori belajar kecerdasan majemuk. Yang pertama, pengertian kecerdasan majemuk. Kedua, strategi kecerdasan majemuk. Ketiga, manfaat kecerdasan majemuk. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk. Yang kelima, macam-macam kecerdasan majemuk. Adapun yang pertama yaitu pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah suatu komponen ganda untuk memecahkan suatu masalah-masalah yang dihadapi oleh kehidupan. Konsep kecerdasan majemuk ini adalah pendapat dari Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind pada tahun 1983. Pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh Gardner adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasannya. Kedua, kecerdasan selain dapat berubah, dapat pula diajarkan kepada orang lain. Ketiga, kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan di dalam latar budaya tertentu. Keempat, kecerdasan yang terkuat cenderung memimpin atau melatih kecerdasan lainnya yang lemah. Kelima, kecerdasan merupakan suatu kesatuan yang utuh. 2. Strategi kecerdasan majemuk. Adapun strategi kecerdasan majemuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Kedua, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangun kecerdasan. Yang ketiga, mengajarkan dengan atau mengembangkan struktur pembelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Keempat, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatih di kelas untuk memahami realitas di luar kelas ataupun pada lingkungan nyata. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan yaitu ada 5. Yang pertama, faktor pembawaan. Kedua, faktor minat.
ketiga pembentukan, keempat kematangan, dan 5 pembebasan. Yang pertama, faktor pembawaan. Faktor pembawaan merupakan faktor yang ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, di mana batas-batas atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor pembawaan. Oleh karena itu, dalam suatu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar dan pintar sekali, meskipun mereka menerima pelatihan dan pengajaran yang sama. Kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarah ke perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dengan perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat golongan atau dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diambil oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih lagi. Yang ketiga, faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat dibedakan antara pembentukan yang tidak sengaja, misalkan pengaruh alam di sekitarnya. Keempat, faktor kematangan, di mana setiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang. Anak kelas 1 SD mengerjakan soal matematika kelas 4 SD belum mampu mengerjakannya karena soal-soal itu masih terlampau sukar. Organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang menyelesaikan soal tersebut, dan kematangan berhubungan erat dengan umur. Kelima, faktor kebebasan, di mana manusia memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun macam-macam kecerdasan, yaitu yang pertama, kecerdasan linguistik, di mana kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik secara lisan, misalnya pendongeng, narator, operator, atau politis, maupun tertulis, misalnya sastrawan, penulis drama, editor, ataupun wartawan. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis, di mana kemampuan menggunakan angka dengan baik, misalnya ahli matematika, akuntan pajak, dan ahli statistik, dan melakukan penalaran yang benar, misalnya sebagai ilmuwan, pemrograman komputer, atau ahli logika. Yang ketiga, kecerdasan spesial, di mana kemampuan mempersepsikan dunia spasial visual secara akurat, misalnya sebagai pemburu, pramuka, dan pemandu, dan mentransformasikan persepsi dunia spasial visual seperti dekorator interior, arsitek, seniman, ataupun penemu. Kelima, kecerdasan kinetis jasmani, di mana kalian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, misalkan sebagai aktor, pemain pantomim, atlet, atau penari, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu, misalnya sebagai pengrajin, pematung, ahli mekanik, dan dokter bedah. 5. Kecerdasan musikal, kemampuan menangani bentuk-bentuk musikal dan cara mempersepsikannya, misalkan pemain musik atau pemikat musik, yang membedakan misalnya sebagai kritikus musik, mengubah sebagai komposer, dan mengekspresikan misalnya sebagai penyanyi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, di mana kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, kemampuan membedakan berbagai macam tanda interpersonal, dan kemampuan menanggapi secara efektif tanda tersebut dengan tindakan pragmatis tertentu, misalnya mempengaruhi sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, di mana kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kecerdasan ini meliputi kemampuan memahami diri yang akurat, yaitu kekuatan dan keterbatasan diri, kesadaran akan suasana hati, maksud, motivasi, temperamen, dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin diri,
memahami dan menghargai diri. Ke-8, kecerdasan naturalis, di mana keahlian mengenali dan mengategorikan spesies flora dan fauna di lingkungan sekitar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada fenomena alam lainnya, misalnya formasi awan dan gunung-gunung. Dan bagi mereka yang dibesarkan di lingkungan perkotaan, kemampuan membedakan benda tak hidup seperti karet dan sampul kaset CD. 9, kecerdasan eksistensial, di mana kecerdasan yang berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan, yaitu kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para filsuf. Yang ke-10, spiritual, keyakinan mengaktualisasikan akan sesuatu yang bersifat transenden atau penyadaran akan nilai-nilai akidah, keimanan, keyakinan akan kebesaran kepada Tuhan. Kecerdasan ini meliputi kesadaran suara hati, internalisasi nilai, aktualisasi, dan keikhlasan. Misalnya menghayati batal dan haram dalam agama, toleransi, sabar, tawakal, dan keyakinan akan takdir baik dan buruk. Mengaktualisasikan hubungan dengan Tuhan berdasarkan keyakinannya sendiri. Adapun manfaat dari kecerdasan majemuk, yaitu kita dapat menggunakan kerangka kecerdasan majemuk dalam melaksanakan proses pengajaran secara luas. Aktivitas yang dapat dilakukan seperti menggambar, menciptakan lagu, mendengarkan musik, dan melihat pertunjukan dapat menjadi pintu masuk yang vital ke dalam proses belajar. Bahkan, siswa yang penampilannya kurang baik pada saat proses belajar menggunakan pola tradisional, yaitu meningkatkan bahasa dan logika. Jika aktivitas ini dilakukan akan memunculkan semangat mereka untuk belajar. Kedua, dengan kecerdasan majemuk, maka seseorang pendidik menyediakan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan talentanya. Yang ketiga, peran serta orang tua dan masyarakat akan semakin meningkat dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini bisa terjadi karena setiap aktivitas siswa di dalam proses belajar akan melibatkan anggota masyarakat. Yang keempat, siswa akan mampu menunjukkan dan berbagi tentang kelebihan yang dimilikinya. Membangun kelebihan yang dimiliki akan memberikan suatu motivasi untuk menjadikan siswa sebagai seorang spesialis. Kelima, pada saat seorang pendidik mengajar dalam rangka memahami, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang positif dan meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Yang keenam, kecerdasan majemuk memberikan pandangan bahwa terdapat 9 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang. Yang membedakan antara satu dengan lainnya adalah komposisi atau dominasi dari kecerdasan tersebut. Baiklah, demikian dari penjelasan saya tentang teori belajar kecerdasan majemuk. Jika ada kata salah atau yang kurang berkenan, saya minta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Shalom.